Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sri Yunita dengan stamuk 13020220173 dari kelas C2 Fakultas Ilmu Komputer Prodi Teknik Informatika Universitas Muslim Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Santika dengan stambuk 130 2022 0200 dari kelas C2. Untuk tugas kedua, saya akan menjelaskan terkait white box texting. Di sini, fitur pertama yang diuji adalah fitur login dengan jumlah skenario skenario pengujian sebanyak 10. Di fitur login ini hampir di fitur login ini hampir semua skenario yang dilakukan eh, statusnya pas dengan beberapa seperti skenario 7, 8, dan 9 memiliki status potensial error, di mana pada skenario ketujuh yaitu SQL injection pada username, statusnya potensial error karena query rentan SQL injection. Kita disarankan untuk menggunakan prepared statement. Eh, Kemudian pada skenario ke-8, MySQL query gagal, di mana potensial errornya kita menyarankan sebaiknya melakukan cek error dengan MySQL error. Kemudian pada skenario 9 itu session override, di mana potensial errornya disebabkan karena kode redundan, tidak mempengaruhi login tapi bisa membingungkan. Kemudian pada fitur logout pada skenario 1 dan 2 statusnya pas, namun pada skenario ketiga itu memiliki status potensial error, di mana redirect gagal atau JavaScript-nya dimatikan. Kemungkinan adanya kemungkinan ini redirect-nya tergantung pada JavaScript. Maka sebaiknya kita menggunakan header location. Kemudian pada fitur sync up atau register, eh, sebagian besar, sebagian beberapa skenario-nya sudah ada status pasnya, namun pada skenario 6, 7, 8, dan 9 memiliki status potensial error dan error. Pada skenario ke-6 itu input karakter khusus atau injeksi SQL. Potensial errornya itu disarankan sebaiknya pakai prepared statement. Kemudian pada skenario ke-7 itu passwordnya terlalu panjang. Potensial errornya kita disarankan untuk melakukan validasi panjang password. Kemudian pada skenario ke-8 itu database gagal. Statusnya di sini error karena tidak ada pengecekan MySQL error. Kemudian pada skenario ke-9 itu redirect gagal dengan status potensial error. Dikarenakan redirect tergantung JavaScript, disarankan sebaiknya gunakan header. Kemudian pada header report, sebagian besar statusnya sudah pas. Dengan skenario kelima itu memiliki potensial error, di mana skenario-nya itu foto user hilang karena statusnya potensial error. Disarankan sebaiknya fallback ke default JPG. Kemudian untuk aktivasi akun, untuk skenario 1 sampai 4 itu sudah pas. Dengan skenario kelima itu adanya potensial error. Dengan skenario-nya itu user admin tidak bisa diubah. Dengan potensial errornya ini dikarenakan tidak ada validasi di PHP. Hanya logika di indeks PHP mencegah tombol. Kemudian
pada nonaktivasi akun, pada ada beberapa yang sudah statusnya pas, namun pada skenario kedua, ketiga, keempat, dan kelima memiliki status potensial error dan error. Pada skenario kedua itu nonaktifkan akun sudah nonaktif. Potensial errornya ini karena alert sukses meski statusnya tidak berubah. Kemudian pada skenario ketiga itu ID user tidak ada di database. Ini statusnya error karena perlu melakukan validasi apakah ID ada sebelum update. Kemudian pada skenario keempat itu ID user admin, di mana statusnya ada potensial error karena sebaiknya admin tidak bisa dinonaktifkan. Eh, ini sudah terlihat dan pada skenario keempat ini sudah diperbaiki sehingga eh, ad- untuk akun admin tidak akan bisa dinonaktifkan. Kemudian pada skenario keenam itu koneksi database gagal. Ini statusnya sempat error karena tidak ada pengecekan koneksi sebelum query. Kemudian pada fitur data pengaduan, semua skenario yang telah dilakukan statusnya pas. Untuk fitur delete pengaduan, semua skenario yang dilakukan juga sudah pas statusnya. Kemudian untuk delete akun, semua skenario yang dilakukan untuk pengujian juga statusnya sudah pas. Untuk detail pengaduan, semua skenario yang telah dilakukan untuk pengujian white box juga statusnya sudah pas. Untuk fitur profil, ada beberapa skenario yang telah dilakukan statusnya sudah pas. Namun pada skenario ke-6 dan ke-7 statusnya potensial error. Di mana pada skenario ke-6 itu session kosong atau user tidak login, di mana potensial errornya itu kita perlu melakukan redirect ke login atau melakukan validasi. Kemudian pada skenario ke-7 yaitu file gagal dipindahkan dengan status potensial error karena tidak ada pengecekan berupa move uploaded file. Apakah file berhasil atau tidak. Kemudian pada fitur report bulanan, sebagian besar beberapa sudah dengan status pas. Namun pada skenario ketiga, keempat, dan kelima, serta ketujuh, itu statusnya potensial error. Di mana skenario ketujuh yaitu input bulan atau tahun kosong. Di mana ini memiliki error potensial yaitu kita memerlukan validasi. Begitupun pada skenario 4, 5, dan 5, di mana input bulan tidak valid dan input tahun juga tidak valid. Di keduanya perlu melakukan validasi input. Lalu pada skenario ketujuh yaitu koneksi DB itu error, di mana statusnya ini potensial error karena kita perlu melakukan try catch atau error handling. Kemudian pada report harian, report harian, di mana eh, sebagian besar skenario sudah statusnya pas.
dengan skenario kelima dan ketujuh itu memiliki potensial error, di mana pada skenario kelima itu tanggal awal dan tanggal akhirnya. Mas potensial errornya itu kita juga memerlukan validasi. Kemudian pada skenario ketujuh yaitu query gagal koneksi DB error, di mana ini juga statusnya adalah potensial error, yaitu kita perlu melakukan error handling. Kemudian pada report tahunan, beberapa skenario statusnya sudah pas dengan skenario 3 dan 5 yaitu statusnya potensial error. Seperti pada report harian dan bulanan, report tahunan juga pada skenario ketiga itu tahun awal dan tahun akhirnya. Potensial errornya itu kita perlu melakukan validasi input. Kemudian untuk kelima sama seperti sebelumnya itu koneksi DB-nya error. Jadi kita perlu melakukan error handling. Pada fitur ubah password ada beberapa skenario yang statusnya sudah pas. Dengan skenario ketiga, 3 dan 4 itu memiliki potensial error, di mana skenario ketiga itu user submit form kosong, di mana potensial errornya karena sebaiknya kita melakukan validasi required. Kemudian pada skenario keempat itu session user itu tidak ada. Potensial errornya itu karena kita perlu melakukan cek session login. Kemudian pada fitur from kerusakan barang ada beberapa skenario yang statusnya sudah pas. Namun pada skenario kelima itu yaitu data depth tidak diisi. Statusnya itu potensial error karena sebaiknya kita melakukan required atau default. Kemudian pada fitur search yaitu ada beberapa skenario yang statusnya sudah pas. Namun pada skenario ketiga dan 4 itu ada potensial error di mana pada skenario ketiga yaitu pengguna submit tanpa post, di mana statusnya itu potensial error karena perlu validasi. Karena sebaiknya cek menggunakan iset post keyword sebelum query. Kemudian pada skenario keempat yaitu keyword mengandung karakter khusus, ini cukup tinggi resiko errornya karena saat ini raw query tanpa escaping. Jadi sebaiknya kita gunakan MySQL real escape string. Itulah penjelasan saya terkait white box texting. Saya serahkan ke pemateri selanjutnya untuk menjelaskan black box texting. Baiklah, saya akan menjelaskan hasil diskusi kelompok kami. Jadi tugas 2-nya itu tentang black box testing, di mana itu kami memilih equivalent partitioning. Nah, di situ atau yang disebut dengan EP adalah teknik pengujian black box yang membagi input ke dalam kelompok atau partisi berdasarkan kesamaan perilaku, sehingga setiap partisi cukup diuji menggunakan satu nilai perwakilan. Alasannya itu saya memilih teknik equivalent partition atau yang disebut dengan EP karena pada sistem kerusakan barang laboratorium terdapat banyak input yang dapat dikelompokkan ke dalam beberapa partisi berdasarkan kesamaan perilaku. Setiap data seperti jumlah barang rusak, tingkat kerusakan, jenis barang, dan status penanganan memiliki kategori valid dan tidak valid yang dapat diuji menggunakan nilai perwakilan. Dengan demikian, equivalent partition memungkinkan proses pengujian dilakukan secara lebih efisien tanpa harus menguji semua
kemungkinan input, namun tetap mampu memastikan bahwa sistem berfungsi dengan benar pada setiap kelompok data. Langsung saja pada implementasi dari tabel pengujiannya itu ada fungsionalitas, input data, hasil yang diharapkan, dan kesimpulan. Jadi di sini kami di bagian fungsionalitas yaitu cek status pengaduan, di mana input data itu input nomor pengaduan kurang dari 10 digit, menampilkan pesan error terkait panjang minimum dengan kesimpulannya yaitu PEST. Nah, untuk cek status pengaduan itu input nomor pengaduan tepat 10 digit valid, sistem menampilkan suatu status pengaduan atau PEST. Untuk form pengaduan nama, input kurang dari 3 karakter menampilkan pesan error minimal 3 karakter atau PEST. Form pengaduan nama, input di antara 3 dan 50 karakter valid, input diterima dan diproses. Nah, kesimpulannya itu PEST. Form pengaduan keterangan, input kurang dari 10 karakter menampilkan pesan error minimal 10 karakter, kesimpulannya itu PEST. Form pengaduan keterangan, input di antara 10 dan 255 karakter valid, input diterima dan diproses, PEST. Login akun valid dan sudah disetujui oleh admin, berhasil login ke dashboard, dan PEST. Untuk login itu akun valid tetapi belum disetujui oleh admin, menampilkan pesan error terkait status akun belum disetujui atau PEST. Dashboard admin, klik non-active atau akun activated, status akun berubah menjadi divided, kesimpulannya itu PEST. Untuk dashboard admin, klik active pada akun divided, status akun berubah menjadi activated, PEST. Dashboard admin, search mencari dengan input data ditemukan valid, tabel hanya menampilkan data yang dicari, kesimpulannya PEST. Dashboard admin, search mencari dengan input data tidak ditemukan, tidak valid, tabel menampilkan pesan data tidak ditemukan atau PEST. Detail pengaduan catatan, input kurang dari 10 karakter menampilkan pesan error minimal 10 karakter, PEST. Detail pengaduan catatan, input di antara 10 dan 500 karakter valid, catatan berhasil disimpan, PEST. Detail pengaduan atau di bagian status, ubah status diajukan ke sedang diproses atau valid. Status berhasil diubah ke sedang diproses, PEST. Detail pengaduan status, ubah status diproses ke selesai diproses, valid. Status berhasil diubah ke selesai diproses, PEST. Report harian, tanggal sama untuk 1 hari saja, laporan berhasil ditampilkan untuk 1 hari, PEST. Report harian, rentang tanggal tidak ada data, menampilkan pesan data laporan kosong, PEST. Report bulanan, kombinasi bulan atau tahun valid, ada data, valid ada data, laporan bulanan berhasil ditampilkan, PEST. Report bulanan, kombinasi bulan atau tahun kosong tidak valid, menampilkan pesan error atau fitur wajib diisi, PEST. Report tahun sama, untuk 1 tahun saja laporan ditampilkan untuk 1 tahun, PEST. Untuk tabel pengujian sampel, bagian fungsionalitas ubah password, input datanya itu password baru kurang dari 8 karakter, hasil yang diharapkan itu menampilkan pesan error password password minimal 8 karakter, PEST. Ubah password, klik tombol reset, semua kolom diinput dikosongkan, PEST. Ubah password, input NIP valid dan password baru valid, password berhasil diubah untuk NIP tersebut, PEST. Simpulan analisa berdasarkan karakteristik input pada sistem kerusakan barang, teknik equivalent partitioning merupakan pendekatan yang paling tepat untuk menguji fungsionalitas sistem. Equivalent partitioning memastikan bahwa seluruh kategori input diuji melalui nilai perwakilan dari setiap partisi, sehingga pengujian menjadi lebih efektif, sistematis, dan hemat waktu.
Kesimpulan, berdasarkan hasil pengujian whitebox menunjukkan bahwa sistem berjalan stabil dan mampu memproses input invalid maupun error dengan baik. Fungsi utama seperti autentikasi, proteksi halaman, pengelolaan data, dan eksekusi query bekerja sesuai rancangan dengan mayoritas status PES, meski ada beberapa potensi risiko seperti kurangnya validasi, peluang SQL injection, dan penanganan error yang belum optimal. Sistem tetap dinilai fungsional dan layak digunakan dengan penyempurnaan lanjutan. Untuk pengujian fungsional, teknik equivalent partitioning tersebut terbukti paling sesuai karena dapat menguji setiap kategori input secara efektif dan efisien. Sekian dari presentasi kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.